yaitu tentang psikologi keluarga. Baik, jadi tujuan kita pertemuan hari ini paling tidak minimal 3 yang harus kita kuasai. Yang pertama, setelah mengikuti sosialisasi atau pertemuan ini, rekan-rekan bisa menjelaskan pengertian keluarga, psikologi keluarga, menjelaskan aspek-aspek psikologi keluarga, mengaplikasikan teori psikologi keluarga dalam menyelesaikan masalah. Jadi setelah pembelajaran ini, teman-teman mampu memahami psikologi keluarga sebagai problem solving dalam rumah tangga atau menyelesaikan problem-problem rumah tangga. Baik, silakan. Bahwa kehidupan dalam perkawinan itu adalah menyatukan 2 keunikan, perbedaan watak, karakter, pendidikan antara suami dan istri, dan tak jarang perbedaan itulah terkadang memicu persoalan terjadi dalam rumah tangga. Bahkan akibat dari perselisihan itu berakibat kepada generasinya, kenakalan remaja seperti yang ditampilkan tadi, dan kenakalan lainnya. Maka disinilah sangat penting bahwa keluarga itu melakukan peran pentingnya, yaitu melakukan fungsi sebagaimana mestinya komitmen. Dalam sebuah rumah tangga dibutuhkan suatu komitmen atau kesepakatan bersama, sehingga hubungan rumah tangga nanti ke depannya apabila telah dilakukan yang namanya kesepakatan bersama antara suami dan istri, insya Allah akan menghasilkan suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Kemudian yang kedua, komponen yang kedua adalah gairah. Gairah memang dibutuhkan ya, apabila di dalam sebuah rumah tangga tidak ada gairah, gairah khususnya gairah cinta, maka gairah cinta itu harus selalu dipupuk. Apabila cinta ini melayu, maka akan disiram dengan yang namanya nuansa keimanan, di mana suami selalu menciptakan nuansa kebersamaan di antara istri dan anaknya. Kemudian yang selanjutnya adalah yang ketiga adalah kedekatan emosional. Ya, jelas ya, kedekatan emosional itu dibutuhkan untuk melaksanakan yang suatunya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kedekatan emosional ini dibutuhkan karena tanpa ada kedekatan emosional, rumah tangga itu akan berjalan secara sendiri-sendiri hingga terjadi namanya keretakan di dalam rumah tangga. Dari perkosaan narkoba, mungkin dalam hal kurang bisa menyatukan 2 orang insan yang berbeda secara fisik, itu secara jiwa. Psikis wanita kan beda, dia beda. Nah, kalau ini tidak ditolak, maka yang terjadi nanti keluarga yang tidak bahagia, sebagaimana yang tertera dalam peraturan Undang-Undang Nomor 1 2004, yaitu antara wanita dan pria disatukan dalam ikatan yang sah, tujuannya untuk mencari keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, tentunya dengan berdasarkan keterangan yang sah. Maka dari itu, dari yang disampaikan Pak Ali, kita simpulkan bahwasanya psikologi keluarga dari kata 2 kata, psikologi dan keluarga. Logi itu ilmu,
terus psikolog itu jiwa, mental. Berarti ilmu yang mempelajari gejala-gejala mental dalam keluarga. Nah, keluarga ini apa? Dua insan yang disatukan dengan ikatan yang sah. Bisa ada anak, ada ayah, ada ibu, dan ada anak. Jadi itu. Nah, tujuannya kajian ini menelaah tentang gejala-gejala kejiwaan dan tingkah laku manusia dalam keluarga, sehingga bisa menjadi problem solving atau penyelesaian masalah yang dalam keluarga yang bermasalah seperti yang kita lihat tadi. Maka dari itu muncul dalam bentuk rasa kasih sayang, mawaddah, dan bentuk rasa kasih sayang, mawaddah, dan rahmah di antara pasangan suami istri. Berarti dalam pasangan suami istri yaitu kita memerlukan adanya kasih dan sayang, gitu ya. Kemudian kita lanjutkan itu, mereka menjadikan pasangan sebagai pasangan jiwa, tempat berbagi kehidupan yang sesungguhnya. Ya, jadi yang ibu itu butuh bapak, bapak itu perlu perhatian dari ibu, gitu ya. Itu yang dinamakan itu keluarga yang samawa, seperti ini ya. Yang ketiga itu gairah. Mungkin bapak dan ibu di sini mempunyai semua ya rasa gairah itu ya. Tinggi. Gairah di sini seperti kita artikan adalah adanya dorongan untuk mendapatkan kepuasan seksual. Masya Allah. Ya, dan dari pasangannya, sebagaimana menjadi salah satu tujuan perkawinan, yaitu menghalalkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Yang kedua zawat, yang ketiga muasyarah bil ma'ruf, yang keempat miskon golizan. Yang pertama yaitu suami dan istri sama-sama meyakini bahwa dalam perkawinan keduanya adalah berpasang-pasangan. Jadi sudah pastilah bahwasanya yang dikatakan suami istri adalah berpasang-pasangan, ada laki-laki, ada perempuan. Maka itu kita katakan pasangan suami istri. Nah, dalam bentuk keluarga ini, sebelum kita melaksanakan hajat atau keinginan untuk melaksanakan berumah tangga ini, pasti kita kenali dulu pasangan kita. Tadi pemateri sebelum saya menyampaikan gairah. Maka gairah ini akan timbul diawali dengan ada rasa saling memiliki. Ingat Bapak Ibu, ketika Ibu Eli sama suami menikah, maka tak ada kata lain, harus ada rasa memiliki, karena ini akan berpengaruh kepada gairah dalam rumah tangga mereka nantinya. Maka kalau ini tidak dibangun rasa memiliki, maka gairah ini akan memicu persoalan yang menyebabkan timbulnya masalah dalam rumah tangga tersebut. Yang ketiga, nah ini juga sangat penting Bapak Ibu, ketika komitmen dilanggar, gairah tidak timbul, maka berkeluarga itu menyatukan orang yang berbeda latar belakang. Pak Aminuddin mungkin latar belakangnya dari orang daerah sana, istrinya daerah sana, mungkin punya bahasa berbeda, budaya yang berbeda, latar belakang pendidikan yang berbeda. Maka perbedaan-perbedaan itulah yang terkadang memicu timbulnya emosi dalam rumah tangga ketika pasangan suami dan istri tidak mampu mengimbangi perbedaan dalam Saling setia. Apa maksudnya setia di sini? Setia bukan setiap tikungan ada. Nah, itu yang bahaya. Setia, kalau berdasarkan bahasa adalah menyimpan satu hati, Bu. Satu hati, satu nama. Ya, misalnya Pak Agus Setian Susanto ya. Siapa nama istrinya Pak? Hanif. Ibu Hanif. Ibu Hanif. Berarti menyimpan satu nama, Ibu Hanif. Itu yang namanya setia, dan tidak akan selingkuh. Tidak ada yang namanya orang ketiga.
Itu yang namanya Setia. setia. Kemudian kiat yang kedua adalah saling support atau saling dukung. Saling dukung. Atau bahasa Inggrisnya adalah support. Ya, support ya. Bukan didukung di belakang Pak ya Bu ya. Saling dukung. Di mana antara suami dan istri dibutuhkan yang namanya saling support atau saling dukung. Apabila tidak ada yang namanya support atau dukung, ya, misalnya bapak naik jabatan, ibunya iri, kau naik jabatan, tidak usah Pak, tidak usah ambil jabatan itu. Ini disupport, dikasih dukungan. Bapaknya Pak lajulah Pak, ini, tapi jangan ingat Pak, jangan ambil korupsi uang negara. Hati-hati ha. Nah, ibu mengasih masukan, memberikan support kepada suaminya. Itu yang dinamakan saling support atau saling. Mengenalkan diri saya, nama saya Ibu Nawati, utusan dari KUA Kecamatan Sako, Palembang. Puji syukur hadirat Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesehatan, kenikmatan, sehingga kita bisa melaksanakan usaha kita ini dalam memberikan bentuk atau mengatasi masalah konsumen dalam berumah tangga. Di sini kita dalam rumah tangga ini mungkin kita semua ini selalu beda, mungkin menerapkan antara rumah tangga dengan yang lainnya. Di sini kami sebagai ibu dalam rumah tangga ini kami memberikan masukan, pendapat supaya antara dua pihak saling memahami. Misalnya antara ibunya dengan istilahnya si suaminya, ini kan mungkin sama-sama kerja. Dengan sama-sama kerjanya mungkin saling terbuka dalam artian bagaimana misalnya ibunya pergi menulis tempat kerjanya mungkin beda tempat. Jadi di sini kita saling mengingatkan, saling menginformasi, saling komunikasi harus selalu. Jangan kita walaupun dia di mana, kita di sini kita tetap selalu komunikasi. Jadi walaupun suami kita jauh di sana, tapi kita antara suami dan istri tadi selalu saling percaya ini. Jadi di dalam rumah tangga itu kita ini bagaimana kira-kira misalnya dengan anak kita kan pasti tinggalnya dengan ibunya. Sama di Jaya tempat tugas itu bahwa Selatan Kabupaten Depok itu. Kemudian saya menjadi dari 3 pilar komponen hubungan perkawinan. Saya sangat tertarik sekali dengan 3 komponen ini, bukan masalah tentang emosional. Sesuai dengan keseluruhan wajah di dalam surat Nisa ayat 21, Allah Subhanahu wa Ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala lakum mawaddah min zalika dan di antara misalnya dia menciptakan istri dari itu sendiri supaya menjadi rumah kita mulai dari menjadi kasih dan sayang sesuai dengan orang-orang ketiga. Di dalam apabila ibadah memang sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang masalah perkawinan memang sudah diterangkan di dalam surat An-Nisa 1 tadi. Allah itu sudah menciptakan bagi ibu atau istri dari jenis bapak sendiri. Kenapa? Disinilah terdapat kalau emosional nanti pada anak KDRT. Kalau tidak memahami masalah itu yang misalkan 15 menit apa yang harus kita pilih dari apa yang akan kita katakan, akan kita sampaikan sedikit tidak apa-apa tapi bisa masuk untuk bisa disampaikan dengan seperti ini kan musyawarahnya mungkin ada dalilnya ya musyawarah ma'ruf mungkin ada dalilnya musyawarah bisa
Karena kalau kita menyampaikan baik kurang dalil itu belum puas sebenarnya kan. Ya, yang kuat itu kan dari Quran hadis. Kalau dari Quran atau hadis, sahih kan. Nah itu benar-benar misalkan dimulai dari ayat dulu, musyawarah ayat itu. Kelompok berapa gitu? Kelompok 4 sudah selesai. Alhamdulillah. Sukses. Kopi dulu, makan kue dulu. Alhamdulillah. Terima kasih. Lagi kerja kan bisa. Bisa kita minus ya, tuh apa? Saya. Oh, ya gimana ya? Mau kemana? Oke, Papa, apa ini? Siapa wanita ini, Pak? semoga tantan satu ya. Kan saya tiap hari datang sini bawa nasi itu Papa dan semua wanita lain. Mama dulu. Nanti